Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali seri Laravel 12 kita, di mana di video kali ini kita akan coba untuk menambahkan pagination di setiap data yang ditampilkan dengan menggunakan tabel. Dan tapi sebelum itu, sebelum kita buat untuk fitur pagination-nya, kita akan coba untuk memperbaiki beberapa hal terlebih dahulu, karena teman-teman pastinya sudah membuat fitur kemarin gitu ya, yaitu fitur untuk mengaitkan antara data user ke dalam data resident gitu ya. Nah, di sini tapi yang kita dapatkan adalah error seperti ini. Tadi saya coba untuk menghapus di sini, jadi saya coba untuk menghapus user ID-nya untuk data penduduk satu gitu ya. Kalau sebelumnya pasti teman-teman mengenalnya dengan nama ASAS. Ini saya coba untuk nulkan si user ID-nya gitu ya. Dan yang kita dapatkan adalah error seperti ini. Yang katanya dia itu coba untuk mengakses property name-nya, padahal nggak pernah ada gitu ya. Itu karena nul gitu ya. Jadi di sini untuk include-nya, si include detail account ini bisa kita kasih if saja seperti gini. Jadi jika sama seperti ini codingannya nih. Kita coba pasangkan dulu di blok kode if-nya ini. Jadi if apa? If tidak null user ID-nya, baru kasih include seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti null user ID-nya, maka dia itu nggak perlu di-include-kan. Kita save dulu, kita refresh. Nah, sekarang aman-aman aja nih. Karena memang datanya nggak ada user ID-nya, ya button lihat akunnya juga nggak ada gitu ya. Jadi kita batasi dengan cara seperti itu. Atau lebih simpelnya lagi di sini, include-nya ini bisa kita taruh di bawah buttonnya aja. Begini. Jadi if-nya ini yang baru kita buat tadi, kita hapus saja. Ya, seperti ini. Jadi kita hapus, kita pindahkan ke dalam if yang sudah mengandung button lihat akunnya. Ini kalau kita save, kita refresh, ini masih aman-aman aja gitu ya. Kalau misalnya coba untuk tambahkan lagi di sini user ID-nya. User ID-nya adalah 3 gitu ya. Kita refresh. Nah, ini button lihat akunnya akan muncul dan pop-up-nya juga akan muncul gitu ya. Yang artinya aman-aman aja dengan kode seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat pagination di setiap data yang mengandung tampilan tabel seperti ini. Kita akan coba untuk membuatnya di sini. Jadi caranya itu perlu kita sesuaikan terlebih dahulu di dalam controllernya. Kita bisa masuk ke app HTTP, kita akan mulai dari resident controller. Di sini ketika akan menampilkan indeks dari folder resident, ini kita tidak lagi menggunakan metode get seperti ini. Tapi kita akan coba untuk menggunakan metode yang namanya paginet, yang setiap page-nya akan menampilkan misalnya 5 data gitu ya. Teman-teman bebas mau dibuat berapa banyak datanya itu. Tapi di sini saya akan coba untuk mencontohkan 5 data gitu ya. Ini bisa kita save aja dulu. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan sekarang atau melihat dulu deh tampilannya seperti apa. Ini data penduduk. Kita kasih residennya tadi adalah 5 gitu ya paginetnya. Tapi nggak ada yang terlihat. Kita akan coba untuk mengganti pagination dulu kita akan coba untuk mengganti pagination terlebih dahulu gitu. Kita akan coba untuk mengganti pagination terlebih dahulu menjadi 1 di sini. Ini kita save, kita refresh, dan juga harusnya nggak ada yang berubah gitu ya. Kalau saya coba untuk tambahin dulu di sini misalnya. Jadi kita akan coba untuk buat data lagi biar datanya ada 2 gitu ya. Ini kita coba untuk menambahkannya lewat sini aja deh. Kita masuk ke tabel residence di PHP admin. Kita ketik copy di sini datanya nih. Kita copy namanya jadi penduduk 2. Kemudian nick-nya jadi 1313 seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan saja. Kita simpan. Nah, sekarang datanya ada 2 sekarang. Kalau saya coba masuk lagi ke data penduduknya. Nah, ini tampilnya masih 1 yang padahal sebenarnya ada data kedua di dalam page kedua gitu ya. Kalau misalnya saya arahkan di sininya, di URL-nya, kita tambahkan tanda tanya page sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini maka masuk ke dalam data yang penduduknya 2. Tapi yang kita mau bukan seperti ini, karena yang kita mau itu adalah pagination yang ada buttonnya gitu ya. Jadi kita akan coba untuk memunculkan buttonnya di sini. Caranya di sini kita akan coba untuk menambahkan sebuah elemen di dalam blade-nya. Jadi di sini
Nah, ini yang card body bisa kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup. Di bawahnya kita akan coba untuk memberikan card footer seperti ini. Di dalam card footer kita akan memanggil variabel yang dilakukan perulangan, yaitu variabel residence di sini. Jadi residence ini kita panggil di card footernya residence, kemudian kita panggil metode bawaan. Karena kita menggunakan paginate di sini, karena variabel resident itu sudah menggunakan paginate, itu secara default bawaan Laravel kita bisa menggunakan metode yang namanya links di dalam blade-nya. Kalau kita save, kita refresh. Nah, ini tampil pagination seperti ini dengan bentuknya acak-acakan. Ini biar bentuknya rapi, kita bisa kasih string pagination bootstrap 5. Seperti ini. Pagination titik 22 kali bootstrap 5. Save, refresh. Nah, ini tampil seperti ini. Jadi sekarang ada pagination-nya di bawahnya. Sekarang kalau misalnya saya coba ganti gitu ya, dari page 1 ke page 2. Nah, ini bisa nih kayak tadi, kayak kita coba untuk mengubah lewat URL-nya gitu ya. Tampil juga nih data penduduk 2-nya. Tapi masalahnya sekarang adalah kalau kita masuk ke page 1 ataupun page 2, itu nomornya mengulang dari awal lagi gitu ya, dari satu lagi. Itu bukan yang kita mau, karena kalau masuk ke page 2 itu nomor urutnya harusnya masih dilanjutkan. Jadi nomor urutnya adalah harusnya 2 gitu ya. Dan ini kita perlu untuk perbaiki terlebih dahulu. Tapi saya agak lupa kodenya gimana. Jadi kita akan coba untuk buka aja Laravel loop iteration pagination. Seperti ini. Laravel pagination loop iteration. Kita coba masuk ke yang Stack Overflow ini. Nah ini yang paling banyak like-nya yang ini kayaknya. Ini bisa kita copy aja, atau kita coba ini deh ya, kayaknya codingannya lebih sedikit walaupun like-nya 5 gitu ya. Ini bisa kita copy aja nih. Kita copy. Sekarang tidak lagi menggunakan loop iteration nih di baris 45-nya. Ini bisa kita hapus saja terlebih dahulu. Kita pastekan yang baru kita copy tadi. Yang kita copy dari sini kita pastekan. Tinggal kita ganti variable users-nya menggunakan variable resident seperti ini. Kita save. Kita refresh aplikasinya. Nah, bisa dilihat sekarang karena kita di halaman kedua dan yang tampil adalah data kedua gitu ya, maka nomor urutnya adalah 2. Kalau kita ke 1, maka nomor urutnya 1, kedua nomor urutnya harusnya masih 2 di sini. Yang artinya sudah aman untuk nomor urutnya. Atau misalnya teman-teman ngelihat ada isu gitu ya, teman-teman bisa komen aja. Nanti kita akan coba untuk perbaiki isu tersebut seperti itu. Nah, ini sekarang artinya harusnya sudah aman gitu ya. Tapi misalnya saya coba ganti sekarang paginate-nya jadi 5 gitu ya. Karena kita maunya datanya itu di limit sebanyak 5 aja gitu ya, jangan 1. Nah, ini kita masuk dulu ke halaman 1 seperti ini. Tinggal di sini kalau kita lihat masih ada card footer-nya gitu ya. Ini bukan yang kita mau juga sebenarnya di sini. Jadi ini perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Di mana card footer ini akan tampil kalau jika kita akan coba lihat dulu deh. Di dalam resident itu ada apa aja yang bisa kita pakai gitu ya. Yang bisa kita pakai sebagai kondisi nantinya. Kita refresh. Kita lihat di resident itu ada last page di sini. Kalau last page-nya 1, artinya halamannya cuma 1 gitu ya. Tapi kalau last page ada 2, berarti halamannya ada 2 gitu ya. Ini bisa kita tulis aja. Resident last page seperti ini. Kalau resident last page-nya itu lebih dari 1, yang artinya 2 dan seterusnya, maka ini kita ganti jadi if ya, DD-nya. DD-nya kita ganti jadi if. Nah, seperti ini. Kita kasih and if. Jika last page-nya itu lebih dari 1, yaitu 2 dan seterusnya, maka tampilkan card footer-nya. Ini kita save. Kita refresh aplikasinya. Nah, sekarang card footer-nya udah nggak tampil lagi gitu ya. Kita sudah handle menggunakan if statement di sini. Seperti itu. Ini baru pengimplementasian paginate untuk data penduduk aja gitu ya. Selanjutnya, kita perlu menyesuaikan untuk daftar akun penduduk. Yang artinya
kita bisa masuk ke dalam user controller di sini. Nah ini, berarti karena daftar penduduk, dia itu ada di account list view di sini. Nah di sini di baris 56 kita tidak akan menggunakan get lagi, kita akan coba untuk samakan menggunakan paginet 5 seperti ini. Ini kita save aja user controllernya. Kemudian kita coba untuk masuk ke dalam index di dalam folder account list di sini. Jadi dalam folder views, pages, account list, index.blade.php, kita akan coba untuk menambahkan sama seperti sebelumnya. Mungkin bisa kita copy paste aja gitu ya. Kita masuk dulu ke folder resident, ke file indexnya. Kita bisa copy si if-nya ini. Dari baris 79 sampai baris 83 kita copy, kita pastekan ke sini. Ini kita tutup dulu card body-nya. Nah, di bawah card body-nya baru kita tambahin if yang kita copy tadi dari resident. Tinggal variabelnya kita ganti, yang awalnya residence sekarang menjadi user seperti ini. Yap, users di sini. Termasuk juga untuk loop iteration-nya, karena sekarang kita bisa copy lagi, yaitu kita akan coba menggunakan hal yang sama gitu ya. Kita copy aja TD-nya semuanya satu baris ini. Kita pastekan di baris 47 di dalam folder account list index. Variabel residence-nya bisa kita sesuaikan menjadi variabel user seperti ini. Kita save sekarang. Ini kalau kita refresh untuk daftar akunnya, ini nggak ada yang berubah gitu ya. Tapi kita akan coba untuk sekalian ngetes aja gitu ya. Jadi biar semuanya aman dan nggak ada isu. Ini saya coba untuk permintaan akunnya. Saya coba tolak aja. Berhasil. Daftar akun. Datanya ada 2 sekarang. Ini bisa kita ganti dulu paginetnya jadi 1 gitu ya. Save. Refresh. Nah ini 1 data aja per page-nya. Kita masuk ke halaman kedua. Nah ini nomornya sudah benar gitu ya. Nggak ada yang salah. Kita kembalikan lagi ke 5 limitnya. Selanjutnya berarti kita perlu menyesuaikan sekarang untuk daftar permintaan akun. Sama seperti sebelumnya. Ini bisa kita ganti dulu statusnya mungkin ya untuk data usernya. Jadi di sini kita ganti untuk data yang ini jadi submitted. Data yang ini juga jadi submitted. Seperti ini. Sekarang harusnya akan muncul 2 data di sini di dalam permintaan akun. Yap, muncul 2 data. Kita akan tambahkan pagination-nya. Kita bisa masuk ke dalam index di dalam folder account request ini. Nah, ini kita perlu tambahkan lagi nih si link pagination-nya itu. Berarti kita bisa copy nih dari account list. Dari account list, dari daftar akun, kita copy nih. Baris 79 sampai 83. Kita copy, kita pastekan ke dalam folder account request, kemudian ada file index. Di sini kita tutup dulu, card body-nya kita tutup. Nah, di bawahnya baru kita tambahkan, kita paste. Seperti ini, variable users harusnya sama ya. Di sini masih memanggil variable users, nggak ada yang salah. Kemudian iteration-nya juga kita copy nih. Dari yang sebelumnya, kita copy satu TD-nya ini, kita pastekan ke dalam index di dalam folder account request di baris 46. Paste seperti ini. Variable users-nya masih sama gitu ya, karena yang di looping adalah variable users memang. Seperti ini, kita save. Dan di user controllernya jangan lupa di dalam metode account request view ini untuk variable usersnya tidak lagi menggunakan metodenya adalah get, karena sekarang menggunakan metodenya adalah paginet. Sebelum kita ganti jadi 5, kita akan coba untuk isikan 1 terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan coba untuk mengetesnya terlebih dahulu. Save, refresh. Nah ini 1 data aja. Kita masuk ke halaman kedua. Nomor urutnya menjadi 2, yang artinya sudah aman. Tinggal kita kembalikan lagi menjadi 5 limitnya. Save, refresh. Ini masih di page kedua, kita ganti jadi page 1 dulu. Seperti ini. Sepertinya aman-aman saja gitu ya. Dan ya mungkin udah selesai untuk pagination ini. Semuanya sudah kita kasih pagination. Kita juga sempat melakukan fixing di awal untuk menanggulangi misalnya
ada error ketika data itu belum ada user ID-nya gitu ya. Itu juga sudah aman. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau saya coba fixing lagi di sini. Jadi ketika logout, ketika kita masuk ke halaman login di sini, ini tulisannya mau saya ganti jadi bahasa Indonesia gitu ya. Dan di sini kita maunya ketika login di sini diklik gitu ya, atau formnya ini disubmit, kita itu maunya ngebuat buttonnya itu disable, dan misalnya tulisannya juga kita ganti gitu ya, menjadi tulisannya adalah loading gitu ya. Kita akan coba untuk membuat hal itu. Caranya kita perlu masuk ke dalam folder resources, folder views, folder pages, folder out, folder login.blade.php di sini. Berarti yang perlu kita ganti awal ini adalah welcome back-nya. Kita ganti menjadi selamat datang kembali seperti ini. Kemudian create an account. Jadi buat akun baru seperti ini. Kita save, kita refresh dulu. Nah, ini aman, udah berubah menjadi bahasa Indonesia. Ini HR-nya ada 2 sepertinya. Kita hapus 1. Nah, sekarang HR-nya ada 1 aja gitu ya. Selanjutnya, kalau kita masuk ke registrasi gimana? Oh, udah aman semuanya. Udah pakai bahasa Indonesia. Tinggal kalau diklik loginnya atau di submit formnya, kita mau mengganti tulisannya menjadi loading dan mau ngebikin buttonnya itu jadi disable. Berarti caranya button ini bisa kita kasih ID terlebih dahulu. Jadi si button submitnya, si button login ini kita kasih ID. Jadi misalnya value-nya adalah submit BTN seperti ini. ID-nya submit BTN, dan ini akan kita panggil ketika formnya disubmit di sini. Jadi form ini on submit gitu ya. Kita akan coba untuk membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengetikkan script JavaScript. Jadi kita akan coba untuk buat variabel di dalam JavaScript. Const submit btn sama dengan dokumen.getElement by ID submit btn. Karena sudah di dalam variabel, tinggal kita panggil variabelnya. Submit btn dot disabled sama dengan true seperti ini. Jadi dia akan coba untuk membuat disabled si buttonnya itu. Kemudian submit btn dot text content sama dengan loading titik seperti ini. Ini agak panjang, tapi hasilnya seperti ini. Jadi on submit, kita coba untuk menampung dulu variabel di sini. Kita buat variabel untuk menampung si elemen button submitnya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat disabled si submit buttonnya, dan dilanjutkan lagi terakhir di sini text content-nya menjadi loading untuk submit buttonnya. Ini kita save. Kemudian kita refresh lagi halaman loginnya. Sekarang kalau saya coba submit di sini, saya enter gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat tulisannya menjadi loading dan dia menjadi disable gitu ya. Nah, ini saya coba untuk klik login. Dia menjadi loading tulisannya dan di disable. Seperti saja untuk video kali ini, kita berhasil untuk membuat fitur pagination dan juga melakukan fixing terhadap data penduduk yang belum punya user ID, dan juga fixing terhadap halaman login. Yang itu hanya minor aja gitu ya, yang di halaman login ini. Mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Sekedar info, videonya itu di tag di jam 2:23 pagi. Jadi mungkin ketika ada penjelasan saya yang kurang jelas gitu ya, mohon maaf. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menonton.